Hijab coklat muda melingkari wajah Fatma dengan rapi. Tidak menutupi kecantikannya, justru menegaskan ketenangan dan wibawanya. Di bawah matahari gurun, wajah Arabnya tampak tegas namun lembut. Usianya 35 tahun. Kaya raya, terhormat, disegani. Namun setiap senja di perkebunan kurma miliknya, Fatma selalu berdiri sendiri. Dikelilingi pekerja, dikelilingi kemewahan, tetapi hatinya kosong. Bukan karena tak ada lelaki, melainkan karena tak ada yang datang untuk mencintainya. Bukan untuk memiliki hartanya. Dan takdir yang ia tunggu diam-diam datang dari seorang pekerja Indonesia berkacamata, yang setiap hari hanya ia lihat sebagai bagian dari kebun kurma. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe, agar channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan cerita-cerita seru lainnya setiap hari. Fatma binti Salim adalah pemilik perkebunan kurma terbesar di wilayah itu. Sejak ayahnya wafat, seluruh tanggung jawab ada di pundaknya. Ia memimpin sendiri, mengatur sendiri, menentukan sendiri. Hijab selalu menutup kepalanya dengan rapi. Gaun panjang sederhana menjadi ciri khasnya. Ia tidak berlebihan, tidak pamer, namun wibawanya membuat banyak lelaki segan. Wajahnya cantik alami, tatapannya tenang namun menusuk. Dan satu sebutan terus dibicarakan di belakangnya. Perawan tua, lamaran datang, berkali-kali, saudagar kaya, pebisnis besar, lelaki Arab terpandang. Namun Fatma selalu membaca niat mereka sebelum kata-kata keluar. Mereka ingin hartanya, bukan dirinya. Fatma menolak semuanya tanpa ragu. Setiap pagi, ia berjalan di antara barisan pohon kurma, mengawasi panen, memastikan pekerja-pekerja jujur. Para pekerja menghormatinya karena aturan dan ketegasannya. Namun ada satu yang berbeda. Namanya Tono, pemuda Indonesia 28 tahun asal Solo. Tubuhnya kurus berisi, kulitnya sawo matang, dan kacamata tepis yang selalu bertengger di hidungnya. Tono bukan mandor, bukan orang kepercayaan khusus, hanya pekerja kebun kurma biasa. Namun Fatma memperhatikan sikapnya. Saat pekerja lain sibuk menarik perhatian, Tono justru menunduk. Saat yang lain mencari muka, Tono tetap bekerja dalam diam. Ia tidak memuji Fatma, tidak berani mendekat tanpa alasan, tidak menatap berlebihan. Suatu sore, angin gurun bertiup kencang. Pasir berterbangan. Para pekerja berlarian meninggalkan area terbuka. Fatma masih berdiri di tengah kebun. Hijabnya berkibar tertiup angin. Tiba-tiba Tono berdiri sedikit di depannya, menjadi pelindung dari terpaan pasir. Tidak menyentuh, tidak berkata apa-apa, hanya berdiri, diam, menjaga. Hati Fatma bergetar. Untuk pertama kalinya, ia merasa dilindungi tanpa diminta, bukan oleh uang, bukan oleh status, melainkan oleh ketulusan seorang lelaki sederhana. Sejak hari itu, langkah Fatma sering terhenti mencari satu sosok, pemuda berkacamata yang selalu menjaga jarak. Di kamar luas penuh kemewahan, Fatma sering duduk sendiri di malam hari. Semua bisa ia miliki, semua bisa ia beli, kecuali satu hal, cinta yang tulus. Dan tanpa ia sadari, hatinya mulai memilih. Bukan lelaki yang mengejar hartanya, melainkan lelaki yang tak pernah berharap apa-apa darinya. Fatma belum tahu, pilihannya kelak akan mengguncang keluarga dan tradisi. Dan Tono belum tahu, hidupnya akan berubah dari pekerja kebun menjadi suami seorang majikan Arab. Pagi itu matahari baru naik setengah. Cahaya kemasan menyelinap di antara daun-daun kurma. Fatma berjalan pelan menyusuri kebun. Hijabnya rapi, wajahnya tenang seperti biasa. Para pekerja menunduk hormat saat ia lewat, kecuali satu orang yang masih fokus memotong pelepah. Tono. Fatma berhenti beberapa langkah di belakangnya. Ia memperhatikan cara pemuda itu bekerja. Teratur, hati-hati, tidak tergesa. Ada kesungguhan di setiap gerakan. Kerjamu rapi. Suara Fatma terdengar jelas. Tenang, tegas. Tono terkejut. Ia segera menegakkan badan dan menunduk. Terima kasih, Nyonya. Fatma sedikit mengernyit. Panggil aku Fatma. Tono terdiam sesaat. Ia gugup. Baik, Fatma. Untuk pertama kalinya,
Nama itu terdengar berbeda di telinganya. Lebih dekat, lebih manusiawi. Mereka berdiri dalam diam. Angin gurun berhembus pelan. Fatma memecah keheningan. Kau dari Indonesia? Ya. Iya, dari Solo. Nada suara tono rendah. Hati-hati, kau sudah lama di sini. Hampir 4 tahun. Fatma mengangguk pelan. Kenapa tidak pulang? Pertanyaan itu keluar begitu saja. Bahkan Fatma sendiri tidak menyadari mengapa ia bertanya. Tono menunduk lebih dalam. Di rumah, tidak ada yang menunggu. Jawaban singkat itu menusuk. Fatma terdiam. Ada kesedihan yang terasa familiar. Ia paham rasanya hidup dengan kesepian, meski dikelilingi banyak orang. Sejak hari itu, Fatma mulai sering berbicara dengan Tono. Bukan lama, bukan dekat, namun cukup untuk membuat orang lain mulai memperhatikan. Tatapan para pekerja berubah. Bisik-bisik mulai terdengar. Majikan terlalu sering berhenti di dekat pekerja Indonesia itu. Apa istimewanya dia? Jangan-jangan Fatma mendengar semua itu, namun untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak peduli. Ia hanya tahu satu hal. Setiap kali berbicara dengan Tono, dadanya terasa ringan. Tidak ada kepura-pura, tidak ada kepentingan. Suatu sore, Fatma duduk di bangku kayu di pinggir kebun. Ia memanggil Tono mendekat. Kau tidak pernah bertanya apapun tentangku, kata Fatma pelan. Tono tersenyum kecil, gugup, karena saya hanya pekerja. Tidak pantas bertanya lebih. Fatma menatapnya lama. Kalau aku izinkan. Tono terdiam. Untuk pertama kalinya, ia menatap mata Fatma, bukan dengan keberanian, melainkan dengan kejujuran. Kalau begitu, aku ingin tahu, katanya perlahan, apakah Nyonya bahagia? Pertanyaan itu membuat Fatma tercekat. Tidak ada yang pernah bertanya seperti itu padanya. Tentang bahagia, bukan tentang harta, bukan tentang status. Fatma memalingkan wajahnya. Tidak, jawabnya jujur. Aku hanya terlihat kuat. Sore itu, jarak di antara mereka mulai runtuh. Pelan, hati-hati, namun mereka belum tahu. Langkah kecil ini akan membawa badai besar. Keluarga Fatma mulai mencium perubahan, dan keputusan yang selama ini ia hindari tak bisa lagi ditunda. Perubahan pada diri Fatma tidak luput dari perhatian keluarganya. Pamannya, Khalid, adalah orang pertama yang menyadarinya. Seorang lelaki parubaya yang selama ini ikut mengawasi bisnis keluarga. Engkau terlihat sering di kebun sekarang, katanya suatu malam di ruang tamu besar rumah Fatma. Fatma duduk tenang, hijabnya rapi, tangannya terlipat di pangkuan. Itu milikku, sudah sewajarnya. Khalid menatapnya lama. Dan pekerja Indonesia itu, kau terlalu sering berbicara dengannya. Udara seketika menegang. Fatma mengangkat wajahnya. Tatapannya tetap tenang. Dia hanya pekerja yang jujur. Khalid menghela napas. Orang akan berbicara. Nama baik keluarga bisa tercoreng. Malam itu Fatma sulit tidur. Bukan karena takut pada ucapan pamannya, melainkan karena satu hal. Ia tidak ingin Tono terseret ke dalam masalah ini. Keesokan harinya, Fatma sengaja menjaga jarak. Tidak berhenti di dekat Tono. Tidak berbicara, tidak menatap. Tono merasakannya. Pemuda itu bekerja seperti biasa, namun dadanya terasa berat. Ada jarak yang tiba-tiba tercipta. Tanpa penjelasan. Sore hari, Fatma memanggil Mandor. Pindahkan Tono ke area gudang, katanya singkat. Mandor terkejut. Baik. Saat Tono mendengar kabar itu, ia terdiam lama. Ia tidak berani bertanya, tidak berani menolak. Gudang kurma berada jauh dari pusat kebun. Sepi, terik. Sejak hari itu, mereka jarang bertemu. Namun setiap malam, Fatma berdiri di balkon rumahnya, menatap ke arah kebun yang gelap. Dadanya sesak. Ia menciptakan jarak untuk melindungi, namun justru menyakiti dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, Khalid datang membawa kabar. Ada lamaran, katanya. Seorang saudagar dari Riyadh, kaya, terpandang. Fatma terdiam. Kau tidak bisa terus menunda, lanjut Khalid. Usiamu bukan lagi muda.
Kata-kata itu menghantam. Malam itu, Fatma menangis untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Bukan karena takut menikah, melainkan karena ia sadar hatinya sudah memilih. Di sisi lain, Tono duduk sendiri di gudang. Tangannya kasar, bajunya penuh debu. Ia berpikir, mungkin memang sudah waktunya ia pulang. Tidak pantas berharap, gumamnya. Namun takdir belum selesai. Suatu malam, Fatma memanggil Tono ke rumahnya. Bukan sebagai majikan, melainkan sebagai seorang perempuan yang tak lagi ingin berbohong pada hatinya. Malam itu rumah besar Fatma terasa sunyi. Lampu-lampu menyala lembut. Angin gurun bertiup pelan di halaman. Tono berdiri kaku di ruang tamu. Bajunya rapi, meski jelas terlihat gugup. Ia tidak pernah dipanggil ke rumah majikan, apalagi pada malam hari. Fatma masuk perlahan. Hijabnya berwarna gelap. Wajahnya tenang, namun matanya menyimpan kegelisahan. "Duduk," katanya pelan. Tono menuruti. Tangannya saling menggenggam. Beberapa detik berlalu tanpa suara. "Aku yang meminta kau dipindahkan ke gudang," kata Fatma akhirnya. Tono menunduk. "Saya tahu. Aku tidak bermaksud menyakitimu." Tono menggeleng. "Saya hanya pekerja. Tidak apa-apa." Jawaban itu justru membuat dada Fatma sesak. "Apa kau bahagia bekerja di sini?" tanya Fatma. Tono berpikir sejenak. Bersyukur, tapi tidak sepenuhnya bahagia. Fatma menarik napas panjang. "Kalau aku memberi pilihan lain." Tono mengangkat wajahnya. "Bingung. Kalau aku ingin kau tetap di sini," lanjut Fatma, "bukan sebagai pekerja." Ruangan seakan berhenti. Tono terpaku. "Maaf," maksud Fatma. Fatma berdiri. Suaranya bergetar, namun tegas. "Aku ingin menikah denganmu." Kata-kata itu jatuh seperti petir. Tono berdiri spontan. Wajahnya pucat. "Tidak mungkin. Saya orang kecil. Saya orang asing." "Aku tahu," jawab Fatma. "Dan justru itu yang membuatku memilihmu." Tono menggeleng keras. Orang-orang akan menghina Fatma. Keluarga akan marah. Fatma menatapnya lurus. "Aku sudah dihina cukup lama karena memilih sendiri." Sunyi kembali menyelimuti. "Aku tidak membutuhkan suami yang kaya," lanjut Fatma. "Aku hanya ingin lelaki yang jujur, yang melihatku sebagai perempuan." Air mata jatuh di pipinya. Tono menunduk lama. Dadanya bergejolak. "Berikan aku waktu," katanya lirih. "Aku tidak ingin Fatma menyesal." Fatma mengangguk. "Aku menunggumu." Malam itu, Tono pulang dengan langkah gontai. Pikirannya kacau. Antara cinta, takut, dan harga diri. Ia tidak tahu keputusan apapun yang ia ambil. Hidupnya tak akan pernah sama lagi. Malam terasa lebih panjang bagi Tono. Ia duduk di kamar kecilnya, menatap langit-langit kusam. Kacamata masih melekat di wajahnya meski matanya kosong. Pikiran Fatma terus berputar di kepalanya. Tentang keberanian, tentang luka, tentang sebuah pilihan yang terlalu besar untuk lelaki sepertinya. "Apa aku pantas?" gumamnya pelan. Ia teringat ibunya di Solo. Rumah sederhana, doa-doa yang selalu dipanjatkan setiap subuh. Bagaimana mungkin ia pulang membawa kabar bahwa ia akan menikahi majikannya, seorang wanita Arab kaya, lebih tua darinya. Tak lama kemudian, kabar itu benar-benar bocor. Seorang sepupu Fatma datang dengan wajah muram. "Benarkah kau berniat menikahi pekerja kebun itu?" Fatma tidak menyangkal. "Benar?" Suasana rumah memanas. "Itu Aid?" bentak salah satu kerabat. "Nama keluarga akan hancur." Fatma berdiri tegak. Yang hancur adalah kebohongan yang selama ini kita pelihara. Di sisi lain, Tono dipanggil oleh Mandor. "Kalau kau ingin bertahan di sini, jaga jarak. Jangan bermimpi terlalu tinggi." Kata-kata itu menusuk. Tono tahu ia sedang berdiri di antara dua dunia. Yang satu menolaknya, yang satu menunggunya. Malam berikutnya, ia sholat lama, berdoa dengan air mata, meminta petunjuk, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berani jujur pada dirinya sendiri. Ia mencintai Fatma, bukan karena hartanya, bukan karena statusnya,
melainkan karena ia merasa dihargai. Pagi itu, Tono kembali ke rumah Fatma. Langkahnya mantap meski jantungnya berdebar. Fatma menatapnya penuh harap. "Aku siap," kata Tono pelan namun tegas. Jika Fatma tidak ragu. Fatma tersenyum, air mata jatuh tanpa disadari. "Aku tidak pernah seragu ini dalam hidupku, tapi aku yakin." Namun badai belum reda. Keputusan itu kini resmi menjadi perang terbuka dengan keluarga. Kabar keputusan Fatma menyebar cepat di lingkungan keluarga besar. Bukan lagi bisik-bisik, melainkan kemarahan terbuka. Pagi itu, ruang tamu rumah Fatma dipenuhi kerabat. Wajah-wajah tegang, nada suara tinggi. "Jika kau teruskan ini, kami akan menarik dukungan," kata Khalid dingin. "Bisnis, relasi, bahkan namamu di jaringan dagang." Fatma berdiri di tengah ruangan. Hijabnya rapi, bahunya tegak. "Silakan," jawabnya tenang. "Aku tidak pernah membangun semua ini untuk dibeli oleh rasa takut." Seisi ruangan terdiam. "Kau memilih pekerja kebun daripada darahmu sendiri," bentak seorang bibi. Fatma menatap mereka satu persatu. "Aku memilih kejujuran daripada kemunafikan." Ancaman itu bukan main-main. Sebagian rekening dibekukan. Beberapa mitra dagang menarik diri. Fatma merasakan tekanan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun anehnya, ia tidak menyesal. Di sisi lain, Tono mendengar kabar itu dari mandor. "Karena kau, majikan kita hampir kehilangan segalanya." Tono menunduk, dadanya sesak. Malam itu, ia datang menemui Fatma. "Aku tidak ingin Fatma hancur karena aku." Fatma mendekat. "Semua ini sudah lama rapuh. Kau hanya membuka kenyataan." Untuk pertama kalinya, Fatma menggenggam tangan Tono. Singkat, hati-hati, namun cukup untuk menenangkan. "Kita akan menikah," katanya. "Sederhana, tanpa pesta besar." Tono mengangguk, "Selama halal dan jujur." Hari-hari berikutnya penuh tekanan, namun juga penuh keteguhan. Tanggal ditentukan, wali dihubungi. Semua dilakukan diam-diam. Dan pada suatu pagi yang cerah, di sebuah ruangan sederhana, Fatma dan Tono duduk berhadapan. Tanpa kemewahan, tanpa sorotan, hanya niat dan keyakinan. Akad itu sah. Saat ijab kabul terucap, suara Tono sempat bergetar. Namun kata terakhirnya mantap. Sah, air mata Fatma jatuh. Bukan air mata kehilangan, melainkan kemenangan. Namun mereka belum tahu, ujian terbesar justru datang setelah kata sah itu diucapkan. Pagi pertama setelah akad terasa asing, Fatma bangun lebih awal dari biasanya. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi Tono yang masih terlelap. Pemuda berkacamata itu kini adalah suaminya. Bukan lagi pekerja kebun, bukan lagi orang asing. Namun dunia di luar kamar belum berubah. Saat Fatma keluar rumah bersama Tono, para pekerja kebun terdiam. Tatapan mereka bercampur antara kaget, bingung, dan tak percaya. Itu, suaminya, pekerja gudang itu, bagaimana mungkin? Bisik-bisik mengiringi langkah mereka. Tono berjalan sedikit di belakang Fatma, seperti kebiasaan lamanya. Namun Fatma berhenti. "Berjalanlah di sampingku," katanya pelan namun tegas. Tono menoleh ragu. "Orang-orang..." "Biarkan," potong Fatma. "Kau suamiku." Untuk pertama kalinya, Tono melangkah sejajar. Dadanya berdebar, bukan karena takut, melainkan karena tanggung jawab. Hari-hari berikutnya tidak mudah. Sebagian pekerja tidak lagi menghormatinya. Sebagian keluarga Fatma menutup pintu rapat-rapat. Namun Tono tidak lari. Ia belajar, mendengar, bertanya. Ia mengikuti rapat, mengamati pembukuan, menghafal nama-nama mitra dagang. Malam hari, ia duduk berjam-jam mempelajari bahasa Arab bisnis. Fatma memperhatikannya dalam diam. "Aku tidak ingin hanya jadi bayanganmu," kata Tono suatu malam. "Aku ingin pantas." Fatma tersenyum lembut. "Sejak awal, kau sudah pantas." Namun ujian belum selesai. Suatu hari, salah satu mitra besar datang dengan sikap meremehkan. Apakah sekarang keputusan bisnis ditentukan oleh mantan pekerja kebun?
Ruangan mendadak sunyi. Tono ingin mundur, namun Fatma menggenggam tangannya di bawah meja. Suamiku tidak menentukan karena masa lalunya, kata Fatma tegas. Ia menentukan karena aku mempercayainya. Keheningan berubah menjadi ketegangan. Dan sejak hari itu, semua mata tertuju pada Tono, menunggu satu kesalahan kecil. Kepercayaan adalah hal paling mahal yang dimiliki Tono saat ini. Dan justru itu yang mulai diuji. Sejak ia duduk di ruang rapat bersama Fatma, beberapa mitra mencoba mendekat. Bukan dengan hormat, melainkan dengan jebakan halus. Kalau kau mau tanda tangan cepat, kami bisa beri komisi, bisik seorang mitra suatu sore. Tono menatap kertas itu lama. Angkanya besar, sangat besar. Ia teringat masa lalunya. Gaji kecil, kerja di bawah terik matahari. Namun wajah Fatma muncul di benaknya. Tatapan tenang penuh kepercayaan. Maaf, jawab Tono singkat. Kami tidak bekerja seperti itu. Kabar penolakan itu menyebar. Sebagian orang mulai sadar. Mantan pekerja kebun ini tidak semudah itu dipermainkan. Namun di sisi lain, luka lama Fatma kembali terbuka. Seorang lelaki dari masa lalunya datang. Saudagar yang dulu pernah melamarnya dengan syarat menyatukan bisnis. Kau salah memilih, katanya sinis. Cintamu akan menghancurkanmu. Fatma tersenyum tipis. Kesepianlah yang hampir menghancurkanku. Bukan cinta. Namun malam itu, Fatma menangis diam-diam. Bukan karena ragu pada Tono, melainkan karena lelah terus dihakimi. Tono menemukannya di balkon. Tanpa banyak kata, ia memeluknya dengan canggung. Pelukan sederhana, namun penuh makna. Aku di sini, katanya, bukan sebagai pemilik apapun, hanya sebagai suamimu. Air mata Fatma jatuh di bahunya. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian menghadapi dunia. Namun ujian terakhir belum muncul ke permukaan. Sebuah kesalahan kecil di gudang lama Tono mulai dibesar-besarkan. Isu penggelapan, isu fitnah, dan semua mata kini menunggu apakah Fatma akan tetap berdiri di samping suaminya atau runtuh oleh tekanan terakhir. Pagi itu suasana perkebunan tidak seperti biasa. Bisik-bisik terdengar lebih keras. Tatapan orang-orang lebih tajam. Tono dipanggil ke kantor utama. Wajahnya tenang, namun dadanya berdegup kencang. Di dalam ruangan, beberapa kerabat Fatma sudah menunggu. Khalid duduk di tengah, tangan terlipat di dada. Ada laporan, katanya dingin. Kurma dari gudang lama hilang, dan kau pernah bertanggung jawab di sana. Tono menelan ludah. Itu sebelum saya dipindahkan. Semua tercatat. Kami ingin audit ulang, potong Khalid. Dan selama itu, kau diminta tidak ikut mengambil keputusan. Kata-kata itu jelas. Mereka ingin menjatuhkannya. Berita menyebar cepat. Nama Tono disebut-sebut sebagai lelaki yang naik derajat karena menikah. Lalu mulai menyalahgunakan kepercayaan. Di halaman kebun, beberapa pekerja berbisik terang-terangan. Benarkan, orang kecil tetap orang kecil. Tidak tahu diri. Tono mendengar semuanya, namun ia tetap berjalan. Malam itu, Fatma menerima laporan lengkap. Dokumen, catatan, tanda tangan. Ia membaca dengan teliti, lalu menutup map itu perlahan. Ini tidak benar, katanya tegas. Dan aku akan membuktikannya. Keesokan harinya, semua pihak dikumpulkan. Mandor lama dipanggil. Data gudang lama dibuka. Satu persatu kebohongan runtuh. Kurma hilang terjadi setelah Tono dipindahkan. Tanda tangan dipalsukan. Dan pelakunya adalah orang kepercayaan Khalid sendiri. Ruangan gempar. Wajah Khalid pucat. Fatma berdiri. Fitnah ini bukan hanya tentang bisnis, katanya lantang. Ini tentang harga diri suamiku. Ia menatap semua orang. Aku tidak akan membiarkan siapapun menginjaknya. Untuk pertama kalinya, Tono melihat Fatma marah demi dirinya. Pelaku dipecat, nama Tono dibersihkan. Namun yang lebih penting, banyak mata mulai berubah. Mereka tidak lagi melihat Tono sebagai pekerja kebun, melainkan sebagai lelaki yang bertahan tanpa membalas kotoran dengan kotoran. Malam itu, Tono berkata pelan, "Terima kasih telah percaya padaku." Fatma menggeleng. "Aku tidak percaya. Aku yakin."
Namun satu hal berubah selamanya. Keseimbangan kekuasaan di keluarga mulai retak. Dan di balik itu, ada satu keputusan besar yang akan menentukan masa depan mereka. Malam itu, Fatma berdiri di ruang kerjanya. Rak-rak penuh berkas. Foto ayahnya terpajang di dinding. Semua yang ia miliki berdiri di ruangan ini. Di hadapannya, surat-surat pembekuan kerja sama tergeletak. Sebagian mitra masih belum menerima kenyataan. Khalid datang untuk terakhir kalinya. Kau bisa menyelamatkan semuanya, katanya. Cukup lepaskan dia dari urusan bisnis. Fatma menatap pamannya lama. Aku tidak pernah meminta izin untuk hidup. Ini bukan soal cinta, desak Khalid. Ini soal warisan. Fatma menarik napas panjang. Warisan ayahku adalah kejujuran, bukan ketakutan. Keesokan harinya, Fatma mengambil keputusan yang mengejutkan banyak orang. Ia melepaskan sebagian besar kendali bisnis, menjual beberapa aset, menyederhanakan hidup. Apa kau yakin? Tanya Tono lirih. Fatma menggenggam tangannya. Aku lelah hidup untuk pembuktian. Aku ingin hidup untuk ketenangan. Mereka pindah ke rumah yang lebih kecil di pinggir kota, tanpa kemewahan berlebihan, namun penuh tawa kecil yang dulu tak pernah ada. Tono membuka usaha kecil pengolahan kurma, dengan cara jujur, dengan kerja keras. Sedikit demi sedikit, hasilnya terlihat. Orang-orang mulai datang bukan karena nama besar Fatma, melainkan karena kualitas dan kepercayaan. Suatu sore, Fatma duduk di teras rumah, menatap Tono yang sedang memeriksa hasil produksi. Jika waktu bisa diulang, tanya Tono pelan, apa kau akan memilih hal yang sama? Fatma tersenyum. Aku akan memilihmu lebih cepat. Senja turun perlahan, tidak megah, namun hangat. Dan di sanalah Fatma akhirnya menemukan satu hal yang selama ini ia cari. Bukan kemewahan, bukan pengakuan, melainkan rumah. Di dalam hati seorang lelaki sederhana dari Indonesia, waktu berjalan pelan namun pasti. Usaha kecil mereka tumbuh dengan cara yang sederhana. Tidak tepat, tapi jujur. Nama Tono mulai dikenal, bukan sebagai mantan pekerja kebun, melainkan sebagai lelaki yang memegang kata-kata. Fatma jarang lagi terlihat di acara besar keluarga, bukan karena disingkirkan, melainkan karena ia tak lagi membutuhkan pengakuan. Suatu hari, ibunya datang berkunjung, menatap rumah kecil itu, menatap Tono yang menyambut dengan hormat. Dia membuatmu tenang, kata sang ibu pelan. Fatma mengangguk. Untuk pertama kalinya dalam hidupku. Hari demi hari, luka lama sembuh. Tidak hilang, namun tidak lagi menyakitkan. Di pagi yang cerah, Fatma berjalan di kebun kecil mereka sendiri. Bukan kebun besar peninggalan ayahnya, hanya beberapa pohon kurma. Namun setiap pohon tumbuh dari pilihan mereka sendiri. Tono mendekat, kacamata masih setia di wajahnya. Kita tidak punya segalanya, katanya sambil tersenyum. Fatma menatapnya lembut. Kita punya yang paling penting. Mereka berdiri berdampingan, setara, tanpa majikan, tanpa pekerja, hanya suami dan istri. Dan di sanalah kisah ini berakhir. Tentang seorang wanita Arab yang berani melawan kesepian. Tentang seorang pemuda Indonesia yang berani memikul tanggung jawab. Tentang cinta yang tidak lahir dari kemewahan, melainkan dari ketulusan.